Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kecerdasan buatan sistem pakar dengan metode backward chaining yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Abdela Nujana, dengan NIM 18 11 18 26 dan teman saya Marsha Reka Hapsari dengan NIM 18 11 18 14. Oke, next. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa gejala penyakit pernafasan seperti sesak napas, batuk, tenggorokan gatal bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius. Hal ini juga banyak dipengaruhi oleh masyarakat yang tidak mau melakukan konsultasi ke dokter. Terbatasnya jumlah dokter ahli membuat penanganan terhadap infeksi saluran pernafasan menjadi lamban. Apabila masyarakat dapat mendeteksi sendiri tentang gejala penyakit pernafasan tersebut, maka penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Oleh karena itu, butuh sebuah metode untuk mendiagnosis penyakit infeksi saluran pernafasan pada masyarakat. Pada penelitian ini dibuat sebuah rancangan metode pendiagnosis penyakit infeksi saluran pernafasan menggunakan metode backward chaining. Backward chaining sendiri artinya adalah pelacakan ke belakang yang memulai penalarannya dari kesimpulan atau goal dengan mencari sekumpulan hipotesa-hipotesa menuju fakta-fakta yang mendukung sekumpulan hipotesa-hipotesa tersebut. Studi kasus yang kami ambil yaitu yang pertama penyakit influenza tipe A, yang kedua influenza tipe B, yang ketiga influenza tipe C, yang keempat flu burung, dan yang kelima flu babi. Oke, selanjutnya variabel yang kita gunakan. Penyakitnya ada P1 influenza tipe A, P2 influenza tipe B, dan P5 flu babi. Kemudian gejalanya ada A1 tubuh nyeri, A2 hidung berair atau tersumbat, A3 batuk, A4 sakit tenggorokan, A5 demam, A6 sakit kepala, A7 kelelahan, A8 menggigil, A9 bersin, dan A10 tubuh terasa sakit. Untuk contoh kasus, seseorang merasa tubuhnya sedang tidak fit. Ketika dimintai keterangan, orang tersebut mengeluhkan tubuhnya nyeri dan hidung berair. Hipotesis yang dibuat yaitu influenza tipe B, dan fakta yang didapat yaitu A1 dan A2. Untuk rules-nya, R1 sama dengan if A4 or A6 then B2, R2 sama dengan if A3 or A1 dan B1, R3 sama dengan if A5 and B2 dan B3, R4 sama dengan if B2 and B1 dan B4, R5 if B1 and A2 dan B5. Untuk memecahkan kasus langkah pertama, yaitu kita menggunakan fakta A1 dan A2, kemudian masukkan rules yang cocok. Kemudian ketemu rules R5 sama dengan if P1 and A2 dan B5. Menghasilkan P1 false dan A2 true, maka menghasilkan false, karena ada sifat M dari rule tersebut. Karena P1 termasuk subkonfusi, maka P1 masuk ke step. Setelah masuk ke step, eksekusi tumpukan paling atas yaitu P1. Kemudian
kembali ke rules awal dan cari yang mempunyai konklusi P1. Langkah yang kedua masih menggunakan fakta A1 dan A2, kemudian masukkan rules yang cocok, yaitu R2 sama dengan if A3 or A1 dan B1. Menghasilkan A3 false dan A1 true, maka menghasilkan nilai true, karena ada sifat OR dari rule tersebut. Karena P1 konklusi dan bernilai true, maka P1 masuk fakta baru, kemudian hilangkan P1 dari tumpukan. Kembali lagi ke start, eksekusi tumpukan yang paling atas yaitu P5, kemudian kembali ke rules lagi, kemudian cari konklusi P5. Langkah ketiga menggunakan fakta baru yaitu A1, A2, dan P1. Kemudian masukkan rules yang cocok, yaitu R5 sama dengan if P1, N, A2, dan P5. Menghasilkan P1 true dan A2 true, maka menghasilkan nilai true, karena ada sifat N dari rule tersebut. Dari langkah-langkah tersebut, bisa dinyatakan bahwa hipotesis yang kami ambil adalah benar, karena nilai yang dihasilkan dalam langkah tersebut adalah bersifat true. Untuk progresnya sendiri, kami baru merancang desain user interface-nya dan belum melakukan penerapan coding untuk sistem pakar dalam aplikasi yang nanti akan kami buat. Cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.